Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya simpulkan dari pembelajaran modul ini, yang pertama yaitu menuntun. Tugas kita sebagai pengajar hanyalah menuntun potensi dasar yang dimiliki seorang anak. Di sini, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan kita sebagai petani dan murid sebagai bibit yang kita tanam. Jadi, tugas kita sebagai pendidik adalah menumbuh kembangkan bibit tadi sesuai kodratnya, dengan cara menyiramnya, memupuknya, menjauhkannya dari hama pengganggu, agar mereka dapat tumbuh maksimal. Nah, yang perlu diingat adalah ketika bibit jagung yang kita tanam, seorang petani tidak akan mungkin bisa mengubahnya tumbuh kembang menjadi sebuah semangka. Namun, yang dapat dilakukan petani adalah meskipun bibit jagung yang kita tanam adalah bibit yang kurang baik, namun apabila kita siram, kita pupuk, kita rawat mereka dengan semaksimal mungkin, bisa jadi jagung yang bibitnya kurang baik tadi bisa bertumbuh kembang menjadi jagung yang subur. Yang kedua yaitu berpihak pada murid, atau dengan kata Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak, di mana pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih seorang ibu dan bapak kepada anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Namun perlu diingat, menghamba di sini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan yang harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga yaitu kodrat anak. Kodrat anak, sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Jadi kita sebagai guru harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Menurut KHD, salah satu kodrat anak itu adalah bermain. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar, atau sebaliknya, belajar sambil bermain. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Nah, di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi sesuai dengan apa yang kita mau. Namun, anak adalah kertas buram yang mempunyai garis samar-samar, di mana tugas kita seorang guru adalah menegaskan garis-garis yang bernilai positif dan menyamarkan garis-garis yang bernilai negatif. Dan yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir atau olah pikir, perasaan atau olah rasa, dan kehendak atau olah karsa, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini, yang saya percaya atau yang saya lakukan sebelum mempelajari modul ini yaitu, pertama, murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Yang kedua,
saya beranggapan semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Yang ketiga, dalam hal penilaian, saya lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Kemudian, pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah yaitu yang saya pahami adalah pembelajaran harus berpihak pada murid dan guru bukan satu-satunya sumber belajar, serta guru harus memahami karakter belajar setiap murid agar mampu menyiapkan metode yang sesuai untuk murid tersebut. Kemudian yang saya lakukan adalah selalu bersemangat mencari metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan berusaha mengintegrasikan permainan dalam proses belajar mengajar, yaitu bermain sambil belajar. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yaitu yang dapat segera saya lakukan yaitu yang pertama, menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mendesain pembelajaran yang mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.